lagi nih. Doa dulu ya. Amin. Tunggu dulu. Kayaknya ada yang lupa deh. Oh iya, beresin tempat tidur. Kita harus membereskan tempat tidur dulu. Oke. Semua udah rapi. Tasya, Tasya, ayo bangun. Sekolah minggu, mandi. Udah jam berapa nih? Cepet ya. Ya, Ma. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Aku mau main rumah. Aku telepon aja dulu deh. Telepon. Halo. Halo. Kamu ada di rumah gak? Iya nih, aku di rumah. Mau ke rumah. Ayo sini. Oh, kamu ada di rumah? Iya. Aku ke rumah ya. Iya, tapi kamu jangan lupa ya pakai masker sama itu loh yang buat sekes gitu pakai tangan. Hand sanitizer. Oke, bye see you. Teresa. Iya. Masuk. Pakai hand sanitizer dulu. Oke, Teresa. Duduk sini. Bentar, aku copot masker dulu. Oke. Udah. Kaci, maaf ya, kita duduknya harus jauh-jauhan. Soalnya sekarang itu lagi pandemi COVID-19. Jadi kita PSBB, social distancing. Oke, gak apa-apa ya. Gak apa-apa kok. Tasya, kenapa kamu murung kayak gitu? Aku sedih. Habis papa aku sibuk kerja. Terus mama aku juga. Jadi aku ibadah sendiri. Terus habis itu sekolah sendiri. Terus aku dimarahin terus sama mama. Ya, kamu yang sabar ya Tasya. Aku mau menghibur kamu aja deh kalau kayak gitu. Mau ngapain? Gimana kalau kita dengerin lagu sekolah minggu? Pasti kamu langsung happy. Oke? Tapi kita ajak teman-teman kita yang di rumah tuh. Oh iya, ada teman-teman di rumah. Aduh, malu deh dilihatin dari tadi. Nyanyi apa? Kita nyanyi lagu sekolah minggu, roti dan mentega. Yeay! 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan
roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Cita. Apa? Kamu udah doa belum tadi pagi? Belum. Aku lupa. Ampun. Kok kamu bisa lupa sih? Yaudah, kalau gitu kita doa bareng aja yuk sekarang yuk. Boleh? Tapi aku yang pimpin ya, soalnya tadi pagi aku belum berdoa. Oke. Aku ngajak teman-teman di rumah, kita satu dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat dan nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, berkati saat ini kami mengikuti ibadah, berkati juga kegiatan kami pada hari ini, supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ci, gimana nih? Kamu udah happy belum? Udah dong. Tak, karena aku udah happy, aku mau nyanyi lagi. Nyanyi apa tuh? Aku mau ajak kamu sama teman-teman di rumah nyanyi lagu sekolah minggu juga. Yang mana? Yang itu, yang happy, yang ye. Aduh, nadanya bukan kayak gitu, Taci. Gimana? Nih ya. Happy ya, happy ye, kayak gitu. Oh iya, itu maksud aku. Ya udah yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Happy ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Derita, mau nggak temenin aku? Ngapain? Aku tadi pagi ibadahnya cuma sampai nyanyi. Aku belum nonton khotbahnya, belum nonton cerita Alkitab. Oh gitu. Iya, mau kan temenin aku nonton? Mau. Yuk kita nonton lagi ibadahnya. Yuk, kita ajak teman-teman kita yang di rumah juga. Iya. Supaya nonton cerita Alkitab hari ini. Cerita Alkitabnya seru loh. Yuk kita nonton bareng. Halo adik-adik yang Om kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik saja. Amin, puji Tuhan. Baik, sebelumnya adik-adik pasti sudah pernah mendengar ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kita kenalan dulu ya. Nah, jadi nama Om adalah Tevi Amandoa Zebua. Adik-adik bisa panggil dengan Om Tevi saja. Kebetulan saat ini Om masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pope Immanuel Kopassus Cijantung. Nah, jadi
sebagai ketua umum, Om juga diberi kesempatan untuk pada kesempatan ini memberikan khotbah pada ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya mari kita berdoa. Karena Om tahu bahwa adik-adik juga sudah siap, ya. Kita mari mempersiapkan diri, kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu di hari Minggu pagi ini melalui live YouTube Inkop TV. Ya Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Supaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini bisa berguna bagi kami dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Berkati pula hamba-Mu ini, ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu di POK Immanuel Kopassus. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersama katakan amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Sebelum kita memulai dengan khotbah ini, Om minta adik-adik membuka Alkitab dari Keluaran 18. Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Nah, kita cari ya bersama-sama. Keluaran 18 ya, ayat yang ke-13 sampai dengan 27. Om akan bacakan buat kita semua, ya. Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Kita baca bersama-sama ya. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap.
Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang Om kasihi, tentunya adik-adik tahu ya. Nah, ini sekarang Om tanya nih, ya. Om tanya, kira-kira ada yang tahu Bapak Musa itu siapa? Ayo, oke. Nah, inilah gambar dari Bapak Musa, ya. Kemudian Bapak Musa ini adalah seorang pemimpin Israel. Kalau kita di Indonesia, mungkin adik-adik sudah tahu ya, kalau Bapak Musa ini kita ibaratkan seperti Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, jadi karena Bapak Musa ini adalah pemimpin Israel, maka tentunya banyak sekali orang-orang Israel yang meminta tolong kepada Bapak Musa. Nah, ini kita lihat ini di gambarnya, tuh, ya. Bapak Musa juga senang melayani orang-orang yang ada di Israel, masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, kira-kira kejadiannya seperti itu. Nah, suatu saat Bapak Musa ada di tengah-tengah kerumunan warga. Nah, bayangkan warga Israel yang datang berkerumun datang ke Bapak Musa, beratus-ratus orang. Tadi diibaratkan berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang, sampai dengan beribu-ribu orang. Dan mereka semua minta tolong kepada Bapak Musa. Wah, tuh. Sekarang adik-adik bisa bayangkan, kalau 5 orang datang minta tolong, ya mungkin bisa dibantu sebentar, ya bantu sebentar. Nah, ini sudah mulai berpuluh-puluh, beratus orang, bahkan beribu. Wah, pasti pusing ya. Pasti pusing. Nah, begitu juga Bapak Musa. Bapak Musa ini karena sering membantu, ya dia merasa bahwa waduh capek juga. Dia juga merasa, ya kok saya tidak ada yang bantu ya, kok cuma saya sendiri ya. Nah, ini juga yang kira-kira menjadi beban Bapak Musa. Nah, suatu hari datanglah Bapak Yitro mencari Musa. Nah, ada yang tahu Bapak Yitro, adik-adik? Nah, nih gambarnya. Nah, ini Bapak Yitro itu adalah ayah mertua dari Bapak Musa. Jadi misalkan Bapak Musa punya istri, kemudian istrinya punya orang tua, bapak dan ibu. Nah, ini Pak Yitro ini bapaknya,
istri dari Bapak Musa. Nah, kemudian tadi dikisahkan bahwa pada saat bertemu dengan Bapak Yitro lihat, waduh, nih Pak Musa ini, menantunya ini kok sepertinya kelihatan capek ya. Waduh, kelihatan matanya sembab, kemudian sepertinya dia keletihan. Nah, akhirnya dia tanya, Musa, kamu kok kelihatan capek sekali? Terus Bapak Musa sampaikan, iya Bapak, saya capek sekali, banyak sekali masalah yang harus saya selesaikan. Dia bilang begitu. Yang di sana minta tolong, kemudian datang lagi minta tolong, belum selesai yang di sini, sana minta tolong, belum lagi selesai ini, sana minta tolong. Waduh, capek sekali. Nah, itulah yang kira-kira keluhan dari Musa kepada bapak mertuanya. Nah, mendengarkan keluhan dari Musa ini, nah, terus Bapak Yitro berpikir, wah, kasihan juga ya menantu saya ini. Nah, akhirnya Bapak Yitro berkata kepada Musa, coba Musa, saya ini kan sudah tua, saya juga lebih banyak pengalaman dari kamu. Nah, menurut saya bahwa kalau kamu capek seperti ini, kamu juga harus perlu dibantu sama orang lain. Jangan kamu sendirian. Kalau kamu sendirian, nanti kamu bisa capek seperti ini terus sakit, kan malah tidak bisa membantu orang lain. Nah, jadi kamu harus juga cari orang yang bisa membantu kamu. Nah, itulah kira-kira nasihat dari Bapak Yitro. Nah, mendengar nasihat ini, terus Musa berpikir, wah, dia sudah mulai gelisah dia. Dia juga bingung. Dia bilang gini, aduh Pak, saya tidak yakin kalau ada orang yang bisa menggantikan tugas saya. Itu kan, saya tidak kenal mereka, saya juga tidak tahu dia bisa atau tidak. Takutnya kalau saya suruh dia, nanti yang mau dibantu sudah janji bisa dibantu, ternyata tidak bisa dibantu, ternyata tidak jadi, kan kasihan. Nah, begitulah kira-kira dari Musa menyampaikan bahwa dia sebenarnya masih nggak yakin kalau orang-orang ada yang bisa bantu dia. Nah, namun Bapak Yitro ini karena mertuanya ini juga sudah orangnya sudah tua dan sudah banyak makan asam garam istilahnya, dan tentunya dia lebih banyak pengalaman. Makanya kalau misalkan kita ingin mengerjakan sesuatu, kalau kita mau minta nasihat ya kepada orang yang sudah tua, yang sudah banyak pengalamannya. Nah, tentunya adik-adik juga tahu ya bahwa Bapak Yitro ini ya seperti dengan papa dan mama lah di rumah. Kalau misalkan adik-adik misalkan mau tanya, Pak, mau ada PR begini, kira-kira bagaimana ya? Nah, terus bukunya belum ada begini. Nah, nanti tanya papa, tanya mama, pasti kan papa dan mama yang memberitahu. Nah, papa dan mama juga pasti sering menasihati, membantu adik-adik di rumah, ya, karena papa dan mama tentunya sudah lebih berpengalaman. Nah, itulah kira-kira Bapak Yitro yang perhadapkan pada saat itu dengan Musa. Nah, kita kembali tadi, ya, kembali ke laptop lagi ya. Adik-adik, pada saat itu memang ya perlu kita ketahui juga bahwa bangsa Israel itu banyak yang belum siap menggantikan Musa ini, ya. Tapi sebenarnya mereka bisa diajari, harus diajari. Ya, di mana-mana kita harus belajar. Tidak ada yang tiba-tiba bisa sendiri, pasti harus harus belajar. Dulu juga, waduh, susah juga nih pakai handphone. Harus ada tutorialnya juga. Nah, tapi kalau Om lihat ini adik-adik sekarang nih, wah, kecil-kecil sudah pintar main handphone. Wah, kemarin waktu di gereja minggu lalu
di Bandung, Om kan kerja di Bandung. Wah, anak kecil ambil foto atau film pada saat mamanya sedang nyanyi. Wah, hebat. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa memang kalau kita ingin mengerjakan sesuatu agar itu lebih mudah, kita harus bekerja sama-sama. Kita harus dibantu bersama-sama dengan orang lain. Pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan 2-3 orang, ya kita bagi-bagi tugas. Nah, jangan juga kita mengerjakannya sendiri saja. Nah, beda kalau dengan tukang cukur kan pasti dia kerjakan sendiri, nggak mungkin sampai rame-rame. Nah, tapi kalau pekerjaan besar itu harus sama-sama. Nah, jadi di sini adik-adik, Om juga menyampaikan, adik-adik kan nanti besar, ada organisasi. Nah, seperti sekarang, Om sekarang kan ketua umum majelis. Nah, Om juga tidak mungkin mengerjakan segala sesuatu sendiri. Sekarang Om di Bandung, nah, pasti ada juga di sini. Nah, kebetulan sekretarisnya ada Pak Purba di sini, ada Pak Festus, ada Om Festus, Om Purba, ada Ibu Melkes. Nah, ada juga di sini Om Novi. Nah, semua di sini. Nah, jadi kita harus ada yang membantu dalam organisasi, ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, kemudian juga bendahara. Nah, kita tahu juga bahwa di majelis ada juga pendeta. Nah, pendeta kita, ayo, pendeta Ridwan Pintor Sihobi. Nah, itu pendeta kita. Nah, diharapkan semua bisa maksimal, bisa pekerjaan dibantu, ada tim musik, ada tim live streaming, ada tim liturgi, ada kantoria. Nah, semua kita kerja sama-sama. Nah, adik-adik, pada akhirnya apa yang terjadi? Nah, setelah Musa berpikir dan berdoa atas nasihat tadi, dia mengikuti saran dari bapak mertuanya, yaitu Bapak Yitro. Dia pilih beberapa orang Israel yang menurut dia pintar, kemudian menurut dia bijaksana, menurut dia mengerti. Nah, diajarkan, sehingga mereka bisa seperti paling tidak sesuai dengan keinginan Musa. Nah, mereka belajar giat, ya. Kemudian mereka juga memperhatikan Musa saat bekerja, diajak ke sana gitu. Nah, jadi inilah yang kira-kira yang mereka lakukan. Nah, terus mereka juga membahas permasalahan bersama-sama dengan Musa. Akhirnya Musa merasa bahwa pekerjaan itu merasa lebih mudah. Kemudian teman-temannya bisa membantu, suasana hatinya juga jadi senang. Nah, jadi banyak juga orang Israel yang juga ikut membantu Musa. Wah, hebat kan? Yang tadinya susah, capek, sekarang bisa tenang. Nah, ini kan itu pada saat tadi Pak Yitro menasihati Musa. Nah, itulah, itu semua adik-adik. Maka dari itu Om sampaikan, adik-adik juga jangan takut untuk mencoba, untuk mau bekerja sama. Nah, tentunya semua diawali dengan doa. Nah, dengan adanya tekad yang kuat, maka orang-orang Israel bisa membantu pekerjaan Musa. Kemudian mereka juga serius, ya, mereka juga rajin. Nah, makanya orang Israel kan bisa keluar dari tanah hakiman dan dia bisa menuju satu daerah yang subur, ya. Dia jadi teman sepekerja Musa, ya. Jadi percayalah adik-adik, kalau kita rajin, kita serius, ya. Jadi walaupun misalkan adik-adik dinasihati orang tua jangan terlalu sering main game, harus ikutin itu. Nah, kalau ada PR, kerjakan PR. Nah, itu kan. Nah, terus jadi intinya Om sampaikan, adik-adik juga harus rajin belajar, ya, supaya kita nanti kalau pas dewasa wawasan kita luas, seperti tadi Pak Yitro dan juga
Bapak Musa. Nah, terus tentang pengetahuan, tanggung jawab, ya. Jadi kan adik-adik ini semua nanti akan menjadi orang-orang dewasa, ya, pengganti om-om nanti, ya. Mungkin kan Om Tevi nggak selamanya jadi ketua umum majelis. Nanti ya mudah-mudahan adik-adik yang ada sekarang ikut ibadah sekolah minggu pagi hari ini, suatu saat akan menjadi ketua umum, menjadi majelis, menjadi penatua. Nah, bahkan mungkin ada yang menjadi pendeta. Wah, hebat. Jadi itu bisa terwujud kalau kita rajin dan gigih seperti teman-teman sepekerja Musa. Ya, itu ya adik-adik ya. Nah, inilah khotbah singkat dari Om. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan adik-adik bisa mengerti dan Tuhan kiranya selalu berkati. Amin. Baik adik-adik, kita berdoa setelah kita mendengarkan khotbah. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman yang hidup dalam kehidupan kami. Melalui firman ini kami diajarkan untuk kami selalu mendengarkan nasihat orang tua, nasihat pemimpin kami, nasihat papa dan mama dalam melaksanakan kegiatan kami. Sehingga kami menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa kami, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Wah, seru banget ya ceritanya. Seru banget. Emang cerita tentang apa? Ceritanya itu intinya adalah kita semua harus bertanggung jawab dan peduli. Bentar ya Telica. Kamu mau kemana? Aku mau ambil duit, mau ke gereja, mau persembahan. Persembahan? Iya. Kan lagi PSBB. Kamu gak usah kayak gitu, gak usah. Sekarang yang bisa kamu lakukan adalah kasih tau papa mama supaya papa mama bisa transfer ke nomor ini. Wow, hebatnya tiba-tiba ada nomornya. Keren banget. Oke. Tapi aku mau tolongin teman-teman aku, para relawan, para dokter yang lagi melawan COVID juga. Jangan khawatir juga, bisa kasih tau papa mama untuk transfer menghubungi ini. Oke, itu untuk melawan COVID-19. Oke. Jangan lupa untuk konfirmasi ya. Konfirmasi kemana? Kesini juga ya tuh. Oke deh. Oke. Delica, kita ucapin yuk buat teman-teman kita yang ulang tahun. Kita ucapin mewakili kakak-kakak sekolah minggu. Kita ucapin buat teman-teman kita yang ulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 Desember. Ih, kamu kok Desember? September. Iya, September maksudnya. Kita ucapin yuk. Yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita mari satu dalam doa, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu anak-anak POG Immanuel Kopassus. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami hendak berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami, dan yang nantinya
menjadi generasi penerus di POG Immanuel Kopassus, bisa menjadi anak-anak yang rajin dan takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu membimbing kami sehingga kami dapat menjadi andalan di dalam membawa kerajaan nama Tuhan Yesus di bumi dan di surga. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk pendidikan dan keluarga bagi kami anak-anak sekolah minggu. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami di dalam kami melaksanakan belajar kami, di dalam menempuh pendidikan di sekolah maupun dimanapun berada. Kami tahu bahwa saat ini kami masih melaksanakan pendidikan melalui studi online yang dilakukan di rumah-rumah kami. Karena ini kami tetap yakin dan percaya ini masih tetap menjadi satu kekuatan bagi kami dalam melaksanakan pendidikan. Dan juga dalam kami melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun kami ada di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya kami tetap satu dan kami tetap semangat. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sampai saat ini masih setia untuk memimpin kami, masih setia melayani di dalam sekolah minggu. Berikan kekuatan, kesehatan buat kakak-kakak sekolah minggu sehingga selalu semangat dan tetap melayani Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan Gereja POG Immanuel Kopassus Cijantung. Kami mendoakan Bapak Pendeta Ridwan Pintor Sihombing, Majelis Operasional POG Immanuel Kopassus, baik ketua, wakil ketua, sekretaris bendara, dan seluruh pengurus. Begitu juga kami mendoakan buat komisi-komisi, buat majelis pertimbangan, tua-tua jemaat yang dimanapun berada, kiranya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan tetap semangat untuk melayani. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami bisa dapat melewati masa-masa kritis ini, dan kami berharap vaksin terhadap COVID-19 ini segera bisa ditemukan dan kami bisa terbebas dari virus corona, sehingga kami bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja bersama-sama bersekolah minggu dan juga bersekolah di dalam menempuh pelajaran kami. Bapa kami yang surga, inilah doa kami, doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita sudah pada penghujung khotbah hari ini atau ibadah hari ini. Pesan Om, jangan lupa selalu membaca Alkitab, berdoa sebelum tidur, dan selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu saja, terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Masih dalam posisi berdoa, yuk teman-teman kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Terima
Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Oke, Ma. Ah, Mama udah di depan. Ayo, dia aku pulang. Oke, Ma. Kan tadi itu aku pulang dulu ya, Mama. Aku udah di depan. Ada Tasya. Tante. Dari tadi mainnya di sini. Iya, Tante. Makan dulu yuk. Tante udah masak salmon mentai. Wah,